pada ketinggian sekitar 150 sampai 600 dpl di atas permukaan laut dengan kondisi suhu air 20 derajat hingga 25 derajat Celcius. Biasanya ikan ini memakan dedaunan, lumut, cacing, serangga, atau lainnya. Jenis budidaya ikan mas dapat dipelihara di dalam kolam beton, kantong jaring apung, kolam tanah, kolam air deras, dan lain-lainnya, bergantung pada ketersediaan lokasi. Yang perlu kalian tahu atau diperhatikan yaitu kualitas dari air pada media budidaya ikan mas, antara lain pH air pada kisaran 7 hingga 8, kadar oksigen yang cukup, dan tidak tercemar oleh kandungan zat kimia berbahaya. Sebelum memasukkan ikan mas ke kolam, bersihkan dulu terpal sampai bau plastiknya menghilang. Kamu juga bisa menggosokkan dedaunan untuk mempercepat proses munculnya plankton di dalam air. Untuk dapat menambah makanan alami pada kolam, kamu dapat mengkultur plankton dengan cara menambahkan pupuk organik atau pupuk kandang yang sudah matang sebagai makanan plankton. Setelah diberi pupuk, isi kolam dengan air setinggi 15 cm. Setelah warna air berubah menjadi hijau yang mengindikasikan bahwa ganggang dan plankton sudah tumbuh, isi kolam dengan air hingga ketinggian 120 cm. Kolam juga harus memiliki ketersediaan oksigen yang baik untuk memaksimalkan pertumbuhannya. Agar kamu memperoleh bibit unggul, kamu dapat membelinya di kelompok tani atau UPT Kementerian Kelautan dan Perikanan atau di BPPI. Bibit ikan yang unggul memiliki ciri-ciri yaitu pergerakannya gesit, kulitnya mulus tanpa luka atau jamur dan parasit lainnya, berasal dari indukan unggul dan bersertifikat, serta nafsu makannya baik untuk melakukan penebaran. Proses pemberian pakan dan prosedur pemeliharaan lainnya harus dilakukan. Beri pakan pelet yang dengan volume pemberian 3-4% bobot ikan. Pastikan sahabat kebutuhan gizi dan mineral pada pakan ikan terjaga dan tercukupi. Untuk hasil yang lebih baik, berikan pakan yang dicampur dengan prebiotik atau pakan fermentasi. Pada umur di atas 1 tahun, mereka dapat kawin sepanjang tahun, akan tetapi lebih sering ditemukan mereka kawin pada saat musim hujan. Pemeliharaan indukan ikan mas harus dilakukan terpisah. Sahabat, setelah memilih indukan, kamu harus memisahkan antara yang berkelamin jantan dan betina. Kamu dapat menempatkan indukan ikan mas pada kolam dengan kedalaman 60-80 cm dengan sumber pengairan paralel. Pemisahan indukan ini berguna untuk menghambat ikan mas kawin secara tidak sengaja. Perhatikan dengan benar ikan mas yang siap dipijah. Proses pemijahan adalah kegiatan pengembangbiakan ikan mas agar dapat menghasilkan benih yang baru. Sebelum membahas tentang cara memijahkan ikan mas, perlu diketahui ciri ikan yang siap untuk dikembangbiakan. Maka ikan mas jantan dan betina bisa dipindahkan pada satu kolam untuk dipijahkan. Kamu harus memindahkan ikan mas yang berukuran 10-12 cm dengan bobot 80-100 gram ke dalam kolam dengan air yang mengalir. Proses pembesaran ikan mas ini berlangsung sekitar 2-3 bulan. Ada beberapa teknik pendederan yang bisa dipilih oleh pembudidaya, yakni air tenang, air deras, atau tumpang sari. Yang pasti, kondisi ikan mas saat melakukan pendederan harus diawasi agar resiko gagal panen dapat dihindari.
Biasanya pada usia 6-8 bulan. Jika ikan akan dijual sahabat, maka hal pertama yang harus dilakukan yaitu menyortir ukuran konsumsi yang dikehendaki pasar. Mulai dari Rp23.000 hingga Rp40.000. Untuk ikan mas hias, harga jual dipatok per ekor dengan harga yang bervariasi pula, namun bisa menyentuh harga hingga jutaan rupiah per ekornya. Itulah tadi panduan lengkap cara budidaya ikan mas menghasilkan panen melimpah. Bagaimana? Siap mencobanya sahabat? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya.